Halo, kami dari kelompok 4 Semantik Web yang terdiri dari Muhammad Bagus, Yahya Amiruddin, Mazidah Zulfan, Nindi Oktaventi, dan Yunia Melatina akan menjelaskan mengenai SPARQL atau Simple Protocol and RDF Query Language. Apa itu SPARQL? SPARQL merupakan bahasa query untuk mengakses RDF. SPARQL berisi kemampuan untuk mengekspresikan query pola grafik di berbagai sumber data yang diperlukan, dapat memanipulasi, mengambil, dan menyimpan data dalam format RDF atau Resource Description Framework. Kemudian, tantangan dalam mendesain query SPARQL yaitu harus mempertimbangkan fitur kelas RDF, bisa mengekstrak informasi dari grafik RDF, konsisten dengan semantik open world RDF, menawarkan kemungkinan penambahan informasi pilihan, menawarkan beberapa fungsi navigasi RDF untuk grafik RDF, dan bisa menafsirkan grafik RDF dengan benar. Kemudian, query SPARQL. Struktur dasar query SPARQL terdiri dari prefix, select, from, dan juga where. Prefix setara dengan pendeklarasian, contohnya adalah namespace pada XML. Kemudian select sama dengan sintaks select pada bahasa SQL, jadi select di SPARQL dan juga select di bahasa SQL itu setara, yaitu untuk mendefinisikan data atau variabel yang ingin dijadikan query. Kemudian ada struktur from untuk menentukan data yang digunakan dalam mengeksekusi query. Kemudian where untuk mendefinisikan bagian dari grafik RDF yang diinginkan. Sintaks SPARQL. Yang pertama, variabel diawali oleh salah satu simbol seperti yang ada di layar. Kemudian yang kedua, blank notes ditandai dengan bentuk label seperti yang ada di layar. Kemudian yang ketiga, titik digunakan untuk memisahkan pola triple. Kemudian yang keempat, titik koma digunakan untuk memisahkan pola triple dengan common subject atau subjek yang digunakan bersamaan. Kemudian terdapat tipe query pada SPARQL. Yang pertama adalah query select untuk menghasilkan binding variabel berupa pengembalian semua atau sebagian dari variabel yang terdapat pada pola kecocokan query dalam SPARQL. Kemudian yang kedua adalah query construct untuk menghasilkan grafik RDF yang ditentukan oleh template grafik. Yang ketiga adalah query ask, dapat digunakan untuk menguji apakah sebuah pola grafik punya penyelesaian atau tidak. Nilai yang dihasilkan umumnya dalam bentuk boolean pada query ask ini. Kemudian ada yang keempat, query describe untuk menghasilkan tampilan grafik RDF dalam menjelaskan sumber daya yang ditemukan. Kemudian di dalam query SPARQL ada urutan solusi dan modifier. Yang pertama adalah order modifier untuk meletakkan solusi dalam beberapa urutan tertentu. Kemudian yang kedua, projection modifier untuk memilih variabel tertentu dengan menggunakan klausa select. Kemudian yang ketiga, distinct modifier atau untuk memastikan solusi dalam urutan unik. Kemudian yang keempat ada reduce modifier untuk memungkinkan penghapusan solusi yang tidak unik. Kemudian yang kelima adalah offset modifier untuk mengontrol dari mana solusi dimulai di dalam keseluruhan rangkaian solusi. Kemudian yang keenam ada limit modifier untuk membatasi jumlah solusi. Selanjutnya terdapat pola grafik pada SPARQL. Yang pertama pola grafik basic, yang kedua pola grafik group, yang ketiga pola grafik opsional, yang keempat pola grafik alternatif, dan yang kelima adalah kondisi filter. Yang pertama pola grafik basic. Pola grafik basic adalah kumpulan dari pola triple yang ditulis sebagai sekuen dari pola triple, dipisah oleh tanda titik. Pola grafik basic adalah konjungtif dari pola triplenya. Contohnya adalah seperti pada di layar. Yang kedua yaitu pola grafik group. Pola grafik group adalah sekumpulan pola grafik yang dibatasi dengan kurung kurawal, misalnya kurung kurawal P1, P2, dan kurung kurawal kosong sebagai tanda bahwa grafik grup tersebut kosong. Kemudian contohnya seperti yang ada pada di layar. Kemudian pola grafik opsional. Pola grafik opsional merupakan bagian opsional dari sebuah pola grafik kompleks yang dihitung bisa ditentukan dengan memulai pola grafik P1 kemudian digunakan keyword opsional ke pola grafik berikut. Contohnya seperti pada di layar. Kemudian pola grafik alternatif
di mana SparkQL menyediakan metode untuk membentuk disjungsi dari pola grafik dengan keyword union, sehingga satu dari beberapa pola grafik alternatif dimungkinkan akan cocok. Pola-pola grafik alternatif yang dikombinasikan dengan union diproses secara terpisah satu dengan lain, di mana hasilnya dikombinasikan menggunakan operator union, misalnya P1 union P2. Kemudian yang terakhir adalah ekspresi filter. Pola grafik SparkQL ekspresi filter membangun batasan-batasan binding variabel, di mana ekspresi filter menghasilkan nilai true dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, equality antara variabel dan term dari RDF-nya. Kemudian unary predicate bound. Yang ketiga yaitu kombinasi boolean. Yang keempat adalah pola grafik group yang digunakan untuk membatasi cakupan kondisi filter. Selanjutnya, untuk demo dari SparkQL akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi Sparkle itu semacam query language yang mana digunakan untuk mendapatkan informasi dari RDF store, atau bisa didapatkan dari OWL, file OWL. Tapi di sini bisa dilakukan keduanya dengan aplikasi yang berbeda. Di sini kami akan menjelaskan keduanya. Yang pertama, jika menggunakan RDF, di mana menggunakan online service seperti contohnya yaitu di Wikipedia. Di sini di Wikipedia adalah salah satu endpoint yang cukup populer untuk Sparkle, eksekusi Sparkle ya. Sebelumnya kita bisa mendownload dulu aplikasinya, yaitu Apache Jena ya. Jadi Apache Jena ini gratis, bisa di-download sesuai dengan OS-nya masing-masing ya. Di sini ada dua ya, yang target sama zip. Nah, kalau kalian OS-nya itu bisa OS-nya itu macOS ya, bisa pakai yang target, atau Linux juga bisa pakai yang target. Kalau yang Windows bisa pakai yang zip ini. Atau kalau kalian itu Arch Linux, bisa langsung download saja di AUR ya, user repository. Nanti tinggal clone repository ini dan diinstal melalui terminal. Di sini saya sudah install, akan memberikan contoh dari menjalankan Sparkle. Sebelumnya kita harus membuat Sparkle-nya terlebih dahulu. Jadi Sparkle itu dapat disimpan dalam format file .rg ya. Jadi sebelumnya sudah saya buat contohnya, yaitu ini ya. Nah, ini adalah filenya, isinya seperti ini. Nah, setelah dibuat filenya, kita bisa menjalankannya. Di sini ada dua metode, yang mana yaitu menjalankan command atau perintah Sparkle atau rsparkle. Keduanya sama untuk mengeksekusi Sparkle, bedanya yaitu kalau Sparkle saja tanpa R ini, itu menjalankannya melalui file RDF. Sedangkan kalau rsparkle ini itu menjalankannya melalui remote. Jadi menggunakan online service. Nah, contohnya yaitu di Wikipedia. Di sini kami akan menjelaskan yang online service. Jadi langsung kita jalankan saja rsparkle. Lalu kita masukkan servicenya. Di sini kita pakai di Wikipedia ya. http di wikipedia.org/sparkle. Lalu kita
berikan query-nya, yaitu filenya namanya name.rg ya. Lalu kita enter, dijalankan, dan hasilnya akan keluar. Sebenarnya akan dijelaskan mengenai yang menggunakan OWL ya. Itu bisa menggunakan aplikasi namanya ProTG. Kalian bisa install di komputer kalian masing-masing, ada Windows dan juga ada Linux gitu. Nah, setelah diinstal, kita bisa membukanya. Lalu pilih yang file, lalu open from URL. Klik yes saja. Lalu masukkan URL-nya, atau kita bisa pilih contohnya di sini. Misalkan kita pilih pizza.owl. Klik OK, tunggu sampai selesai, mendapatkan OWL-nya. Jika ada error, tidak apa ya, klik OK aja. Sebenarnya kita lihat dulu, periksa dulu ya, entity-nya ada apa aja. Nah, ini cukup lengkap di sini. Nah, di tab Sparkle Query, kita bisa memasukkan query-nya di sini. Ini bawaan contohnya. Coba saya tambahkan. Lalu kita klik execute, dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.